Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi di Jalan Perimeter Utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Selasa malam. Hal ini dikarenakan Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Intensitas hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang membuat sejumlah jalan lainnya mengalami hal serupa. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan tersebut mengalami banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Nampak para pengendara yang akan pulang maupun berangkat kerja malam di bandara harus mengeluarkan tenaga ekstra saat melintas di area banjir tersebut. Pasalnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut tidak bisa mengalir ke kali lantaran kali yang berada di samping Jalan Perimeter Utara tersebut juga meluap. Sejumlah pengendara mengatakan banjir ini baru terjadi kali ini karena tingginya intensitas hujan pada Selasa malam. Sementara untuk ketinggian air banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa. Baru ini kayaknya. Bentar ya Pak. Ini curah hujannya kayaknya. Pelan-pelan aja Pak. Kayak gini juga biasanya Ya, kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Ya, lutut. Diketahui tidak hanya akses menuju bandara maupun jalur perimeter utara, selain itu kawasan kargo juga mengalami banjir, sehingga kawasan Bandara Soekarno-Hatta terkepung oleh genangan air yang cukup tinggi. Diharapkan kepada masyarakat baik pekerja maupun pengguna jasa bandara agar mengakses informasi titik banjir berada dan datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan serta keterlambatan saat menuju bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta. Hingga Rabu siang, genangan air masih terlihat menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Banjir terjadi hampir merata di seluruh wilayah Jakarta. Di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir membuat akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi banjir mengalami mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang terlanjur basah terkena genangan air. Sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Akibat banjir ini, akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya tidak bisa diakses. Banjir juga merendam ratusan rumah di kawasan Rawat Ratai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Sebanyak 300 kepala keluarga terdampak banjir dan terpaksa bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sejumlah warga juga mengevakuasi kendaraan miliknya ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Banjir hingga setinggi 1 meter ini membuat sebagian warga memilih beraktivitas menggunakan perahu karet. Hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta menyebabkan sejumlah wilayah banjir. Salah satunya di Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya, Jakarta Barat. Di jalan ini ketinggian air mencapai sekitar 15 hingga 30 cm. Banjir juga berdampak ke permukiman warga di Jalan Satria RW 04 Kelurahan Jelambar. Ketinggian air di permukiman warga sekitar 20 hingga 40 cm. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di Bekasi, sudah ada rekan Ahmad Jauhari Lutfi yang berada di perumahan Villa Kencana, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya Lutfi, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya Sabrina dan juga pemirsa iNews, saya sedang berada di perumahan Villa Kencana, Desa Sukajadi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana banjir ini merendam ribuan rumah warga akibat diguyur hujan sejak Selasa kemarin. Hingga saat ini air masih merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian air 30 hingga 70 cm. Selain itu, banjir selain itu juga disebabkan diguyur air hujan, juga diperparah dengan luapan air kali yang berada di belakang perumahan. Baik, Sabrina.
Ya baik, terima kasih Ahmad Jauhari Lutfi dengan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus balik libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek warga ke Bali menuju kota tujuan asal dengan melintasi ruas tol Purbalenyi, kilometer 123, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta harus melaju dengan kecepatan rendah akibat kepadatan arus kendaraan. Kendaraan para pemudik ini hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Lonjakan volume kendaraan arus balik liburan panjang terjadi sejak Rabu sore dan diprediksi terus bertambah hingga tengah malam. Sementara itu Rabu malam ruas jalan tol Cipularang kilometer 79 Purwakarta Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi bernopol Jabodetabek. Selain membludaknya kendaraan pemudik, kepadatan arus terjadi akibat banyaknya truk pengangkut sembako yang berjalan pelan serta kontur jalan yang menanjak dan berkelok. Kepadatan arus balik di ruas tol Cipularang diperkirakan akan terjadi hingga Kamis dini hari. Ya, lalu seperti apa kondisi lalu lintas arus balik libur Imlek di kilometer 79 tol Cipularang? Sudah ada rekan Irwan di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam Irwan. Apakah ada kepadatan lalu lintas di hari terakhir libur panjang ini dan kapan puncak arus balik libur panjang terjadi di sana? Baik, Sabrina dan pemirsa ITV. Saat ini sekarang saya berada di kilometer 9 tol Cipularang, sekitar Kecamatan Bawakan Cikau, Purwakarta. Untuk arus lintas saat ini sudah mulai normal, namun terkadang ramai. Tidak seperti tadi saat sejak sore dan tadi sekitar jam 7 malam terjadi kepadatan di jalan tol ini. Ini kendaraan, karena banyaknya kendaraan, laju kendaraan pun sempat melambat karena selain kontur jalan agak menanjak dan jalan berkelok. Jadi ditambah dengan banyaknya truk pengangkut barang yang berjalan pelan. Namun sekarang sudah mulai normal, tidak seperti tadi. Untuk puncak arus balik sendiri diperkirakan sih malam ini. Cuman sudah tadi mungkin sudah kelewat sekitar jam 7, jam 8 malam. Demikian Mbak Sabrina. Baik, terima kasih dengan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang petugas SPBU dikeroyok lantaran menegur seorang warga yang merokok di areal stasiun pengisian bahan bakar minyak di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Berawal menegur dengan baik kepada seorang pengendara mobil hitam yang hendak ke toilet SPBU dengan tetap merokok meski berada di areal SPBU. Rupanya pengendara tersebut tidak terima ditegur untuk segera mematikan rokok tersebut karena sangat berbahaya. Pasalnya, truk tangki Pertamina yang sedang bongkar muat untuk melakukan pengisian di tabung pom bensin. Setelah memukul petugas SPBU, orang tak dikenal tersebut kemudian mengajak teman-temannya sebanyak 7 orang untuk bersama-sama menganiaya korban hingga mengalami luka lebam dan robek di bagian mata kiri dan kanannya. Mungkin salah pahamnya karena dikiranya ngeroyok, jadi dia bilang ke saya, ke teman-teman juga, tunggu sini ya, nanti saya bawakan pasukan juga, saya bawakan teman-teman saya juga. Terus? Jam 5 sore itu beliaunya datang jalan kaki dari arah kiri dari SPBU ini datang, habis itu langsung melakukan pengeroyokan tersebut. Berapa orang? Ada sekitar 7 orang. Yang datang ada sekitar 7 orang. Maksudnya dipukul bagian mana nih Mas? Kalau ya dipukul nggak tahu ya, habis-habisan pokoknya kena wajah. Kena wajah itu ya? Sampai lebam gitu ya? Iya, yang kena bekas-bekasnya cuma ini sama belakang sih. Peristiwa ini langsung dilaporkan ke Polsek Tegal Sari, Surabaya. Dengan peristiwa tersebut, petugas SPBU mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok di areal SPBU karena sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kebakaran hebat.
Buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 oknum polisi lainnya menjalani patsus Subdit Prabinal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru di mana kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah dan meminta Bintoro mengembalikannya. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. Sementara 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bipropam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari lalu. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah terhadap tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku sudah merugi dengan nilai 17,1 miliar rupiah dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ditujukan kepada 5 orang, salah satunya AKBP Bintoro atas kasus perbuatan melanggar hukum. Bintoro dan keempat tergugat diminta mengembalikan kerugian senilai 17,1 miliar rupiah, termasuk di dalamnya 1 mobil mewah dan 2 motor gede. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Basri WNI korban penembakan petugas APMM tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau Rabu sore. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah mulai dulu gimana? Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru Riau pada Rabu sore. Jenazah disambut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, PJ Gubernur Riau dan pejabat lainnya serta perwakilan pihak keluarga. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Lalu kami ikuti. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Peti jenazah Basri diangkut dari terminal kargo bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak keluarga memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada Rabu malam. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sebelumnya pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi.
Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal dunia. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum PU akan segera memperbaiki jalan terputus akibat longsor dan membangun jembatan darurat di lokasi longsor Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Rabu siang mendatangi lokasi longsor di Petung Kriono, Pekalongan. Dodi sempat melihat sejumlah ruas jalan di Dusun Dranan, Desa Yosorejo yang terputus akibat longsor. Usai memantau, Dodi memastikan Kementerian PU segera membantu membuka akses jalan yang terputus, termasuk pembuatan 2 jembatan Bailey di Sungai Welo dan Sungai Desa Kasimpar sepanjang sekitar 30 dan 15 meter. Kementerian PU berharap pembukaan akses jalan dan jembatan portabel bisa segera dikerjakan agar warga bisa kembali beraktivitas normal. Ini tadi diminta kita bantu di desa apa? Dranan. Ada Dranan. Tapi kan lagi gelap gini Mas, kabut kan. Jadi kalau sudah mulai terang, tim penanganan jalan nasional akan kirim drone-nya untuk ngecek trase baru yang mana kira-kira bisa kita kerjakan secara aman dan cepat. Untuk jembatan Bailey sebenarnya sudah siap, cuman ya tadi itu akses dari alat berat yang lebih besar, kan ada batu-batu besar yang tergeletak di tengah jalan yang mesti kita singkirin. Nah itu alat berat yang PC 200 segala macam kan nggak bisa masuk. Proses perbaikan kira-kira butuh berapa bulan? Kita upayakan sih cepat-cepatnya, karena kan kasihan juga masyarakat yang keputus kontaknya sama dunia luar ya. Data terakhir dari pihak kecamatan, longsor Pekalongan memutus akses 82 dusun dari total 4 desa di Petung Kriono. Longsor di Petung Kriono terjadi 20 Januari lalu dan operasi SAR ditutup Selasa kemarin dengan korban 25 orang dinyatakan tewas dan 1 hilang. Dari Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 100 hari sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Lalu bagaimana kepuasan masyarakat atas pemberitaan Prabowo Gibran? Berikut liputannya. Hari ini, pemerintahan Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin.
Presiden Prabowo pun tegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikut adalah tanggapan beberapa warga Jakarta terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Semuanya sudah puas. Segala gagasan beliau sudah hampir semua lagi dijalankan. Cuma semuanya tinggal realisasi aja deh, begitu. Jadi semuanya dari pihak sebelum beliau dilantik, sebelum dia masih kampanye, ya saya sangat setuju sekali gagasan beliau. Sekarang mulai dalam pembenahan, dalam tinggal apa istilahnya itunya ada pelaksanaannya semuanya deh. Ya, jujur sih kalau dari 100 hari yang saya rasakan, saya belum ada dampak yang signifikan ya dari program-program yang dia canangkan gitu. Nah, terutama khususnya makan gratis. Memang saya tidak menilik lebih lanjut terkait implementasi makan gratis tersebut. Namun dari beberapa sumber yang saya terima, memang pelaksanaannya itu banyak yang tidak sesuai tidak sesuai dengan strategi yang diinginkan, nah, seperti itu. Nah, belum puas yang saya rasakan, terutama makan gratis. Terus dari sekolahan anak saya belum pernah dapat dari sekolahan dengan adanya makan gratis, tapi belum puas. Itu satu. Kedua, sembako juga belum pernah ada ya, belum pernah ada kiriman dari pusat itu. Pemirsa, merayakan Tahun Baru Cina tentu yang paling diburu adalah kulinernya. Di Tambora, Jakarta Barat terdapat kuliner unik yang sedang viral di kalangan masyarakat, yakni kuliner Shehuntiao. Seperti apa keunikannya, berikut liputan jurnalis iNews TV Nata Arman. Gongsi Pacai pemirsa, apa kabar? Selamat Hari Raya Imlek tahun 2025. Nah, bagi kalian yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, makan kuliner yang khas Imlek, saya punya rekomendasi tempat untuk Anda yang lagi viral banget di daerah Krendang, Jakarta Barat. Penasaran seperti apa? Untuk itu saya Nata Arman dan juru kamera Laksana akan mencari tahu. Let's go! Ko Wendy, apa kabar? Baik, apa kabar? Gongsi Pacai, selamat Hari Raya Imlek kok. Selamat Hari Raya Siap. Imlek ya, semoga semuanya sehat-sehat, bahagia selalu. Amin. Oke kok, saya pengen nyobain nih. Kira-kira di sini tuh yang spesial dan viral tuh apa aja sih? Kalau menu kita yang paling rame dan paling viral dicari-cari orang itu Shehuntiao. Nah, setelah kita nyobain Kako Kue dan juga Coipan, sekarang kita saatnya nyobain minuman viralnya nih. Ada Shehuntiao. Apa itu Shehuntiao? Shehuntiao adalah, ini dia. Kalau kata orang sih bilangnya ini adalah mie manis ya. Tuh. Karena ini adalah ada cendol. Ini cendol dari apa namanya, sagu ataupun beras gitu ya. Tuh. Ditambah lagi kuahnya ini gula merah sama santan. Cobain ya. Nah pemirsa, setelah tadi kita udah nyobain dari Kako Kue, Coipan kukus, Coipan goreng, sampai dengan penutupnya ada Shehuntiao. Nah ini cocok banget
dinikmati bersama dengan keluarga di momen Hari Raya Libur Imlek tahun 2025. Dari Jakarta, Nata Arman, Laksana, iNews melaporkan. Perayaan Imlek di sejumlah daerah berlangsung meriah. Di Semarang, Jawa Tengah dan di Yogyakarta, perayaan Imlek dimeriahkan dengan atraksi barongsai. Sementara di Medan, Sumatera Utara, ratusan jamaah wihara Maitreya menghiasi wihara dengan ribuan lampion ular. Meski diguyur hujan deras, perayaan pergantian tahun baru Imlek di kota Semarang berlangsung meriah. Ribuan orang hadir memadati kelenteng Sampokong untuk melihat hiburan yang disajikan seperti atraksi barongsai dan hiburan artis nasional. Perayaan Imlek kali ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sebenarnya kelenteng Sampokong ini juga menggambarkan toleransi itu ya di masa yang lalu antara agama Islam dan agama Tao pada waktu itu. Konghucu juga itu sudah hidup berdampingan secara damai dan kita tahu bahwa Laksamana Chengho itu seorang yang beragama Islam dan nakoda kapalnya itu Wang Chingkong makamnya ada di sini di kelenteng Sampokong ini dan oleh masyarakat Jawa disebut sebagai Kiai Budi dan itu sebenarnya pelambang kerjasama yang harmonis antara Islam dan Konghucu Tao di masa yang lalu dan saya kira di masa-masa yang akan datang persaudaraan, persahabatan antara lintas agama ini akan terus terjalin. Sementara itu, PT KAI Daop 6 menggelar atraksi barongsai di Stasiun Besar Yogyakarta untuk memeriahkan perayaan Imlek. Barongsai juga masuk ke dalam gerbong kereta api untuk menghibur para penumpang. Stasiun Yogyakarta juga dihiasi dengan ornamen bernuansa Imlek, termasuk baju yang dikenakan oleh petugas. Atraksi barongsai untuk merayakan Tahun Baru Imlek tersebut digelar di 13 stasiun secara serentak, termasuk di Stasiun Besar Yogyakarta. Di Medan, Sumatera Utara, umat menghias vihara Maitreya dengan hiasan ular serta ribuan lampion yang tergantung di bagian depan vihara. Setidaknya sebanyak 5.000 lampion serta dekorasi gerbang ular ala negeri tirai bambu terpasang guna mempercantik vihara Maitreya yang berada di Komplek Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara. Tak hanya lampion dan hiasan ular, vihara Maitreya juga menyediakan puzzle doa yang dipercaya dapat mengantarkan doa kepada Tuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun Baru Imlek identik dengan hujan. Sejumlah kalangan menyebut hujan di Tahun Baru Imlek ini merupakan ciri khas tersendiri. Namun menurut BMKG, hujan pada perayaan Tahun Baru Imlek merupakan fenomena musiman. Dalam kepercayaan Tionghoa dan Konghucu, turunnya hujan di Tahun Baru Imlek dipercaya sebagai keturunan dan keberkahan. Hujan juga melambangkan penyucian dan mencuci segala hal buruk dari masa lalu dan membawa kesegaran untuk memulai lembaran baru. Namun menurut BMKG, hujan saat Tahun Baru Imlek merupakan musiman yang jatuh pada bulan Januari atau Februari. Secara meteorologis, hujan sering turun di sekitaran perayaan Imlek berkaitan dengan pola cuaca dan musim yang sedang berlangsung di banyak negara, termasuk Indonesia. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan saat Imlek. Di antaranya pengaruh monsun Asia. Monsun Asia ini adalah angin musiman yang membawa uap air dan mencapai puncaknya pada Januari-Februari bertepatan dengan Imlek. Aktivitas gelombang tropis juga berperan dalam meningkatkan curah hujan saat Imlek. Selain itu, ada faktor pemanasan laut dan uap air. Suhu air laut yang hangat berpengaruh pada pembentukan awan hujan pada Januari dan Februari sehingga memungkinkan terjadinya hujan lebat saat Imlek.